Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda sekalian, para peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 11. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan tema pembelajaran kita pada hari ini atau yang menjadi pokok pembahasan kita yaitu syaja'ah atau berani dalam kebenaran. Setelah 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran atau iman kepada kitab-kitab Allah. Maka pada hari ini kita sudah berpindah pembahasan. Kita membahas persoalan akhlak. Akhlak dalam hal ini adalah syaja'ah, berani dalam kebenaran. Mudah-mudahan ananda sekalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini secara daring. Adapun batasan materi kita pada hari ini atau target yang hendak dicapai setelah kita belajar. Yang pertama, setelah belajar Anda diharapkan mampu menjelaskan makna dari syaja'ah. Yang kedua, menganalisis dalil nakli tentang syaja'ah. Dan yang ketiga, mampu menelaah perwujudan sikap syaja'ah. Jadi ada 3 yang menjadi target atau indikator pencapaian kompetensi yang kita targetkan pada pertemuan ini. Nah, pembahasan pertama adalah apa itu sesungguhnya syaja'ah. Syaja'ah secara etimologi atau berdasarkan bahasa itu berarti berani, gagah, dan perwira. Jadi orang yang berani, orang yang gagah, orang yang perwira itu yang dimaksud dengan syaja'ah. Nah, tetapi bagaimana yang dimaksud dengan berani itu? Nah, ini. Menurut istilah, syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi yang dimaksud dengan berani itu dia memiliki keteguhan hati. Dia memiliki kekuatan pendirian, istiqomah untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi yang dimaksud berani itu berani dalam kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud berani itu kalau berani berbuat kesalahan. Nah, bukan itu yang dimaksud syaja'ah. Jadi syaja'ah di sini adalah membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Tentu tidak ceroboh dan nekat. Ya, karena dia harus terpuji. Keberanian yang berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi tentu ada strategi-strategi khusus untuk menegakkan kebenaran itu. Tidak dilakukan secara frontal, secara tidak terencana. Ya, karena bisa saja meskipun kita ingin menegakkan kebenaran, tapi kalau dilakukan secara frontal dan nekat, bisa saja itu kita menemui kegagalan. Itu Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, Al-haqqu bila nazamun yaglibuhul batilu binazamin. Kebenaran yang tidak terencana, yang tidak tertata rapi, itu bisa saja dikalahkan oleh kebatilan yang terencana dan tertata rapi. Makanya dalam mempertahankan kebenaran pun itu harus penuh pertimbangan dan perhitungan. Syaja'ah juga dapat diartikan dengan seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu yang menimpanya. Keberanian menerima musibah dan keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, jadi syaja'ah itu bukan cuma bisa diartikan dengan kemampuan mempertahankan kebenaran, tetapi bersabar dari segala sesuatu, dari sebuah cobaan itu pun disebut dengan syaja'ah, sikap berani. Ya, jadi jika kita kehilangan sesuatu, maka kita berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu bersumber dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, dan bersabar menghadapinya. Itu sesungguhnya juga adalah syaja'ah. Ya, baik ananda sekalian, kita lanjutkan.
Syaja'ah bukannya sifat yang tidak pernah takut. Nah, jadi ini Anda perlu perhatikan. Jadi syaja'ah bukan berarti sifat yang tidak pernah takut. Jadi bukan berarti orang yang berani itu tidak pernah takut. Tetapi syaja'ah adalah sifat yang dapat mengatasi rasa takut. Jadi bukan tidak takut, tetapi dia mampu mengatasi rasa takut itu. Karena dia yakin bahwa ada Allah yang maha pemberi penolong. Allah yang maha penolong. Orang yang mempunyai sifat syaja'ah memiliki ketenangan hati dan kemampuan mengolah sesuatu dengan pikiran yang tenang. Jadi ketika ada seseorang yang kemudian dizalimi oleh orang lain, lalu kemudian dia mampu menahan diri untuk tidak membalasnya dengan kezaliman serupa, maka sesungguhnya itu saja. Jadi jangan mengira bahwa orang yang tidak melakukan perlawanan ketika dia dizalimi, dia itu adalah penakut. Bukan seperti itu. Bisa saja dia adalah orang pemberani, karena dia mampu mengolah, memiliki ketenangan hati, mampu mengolah emosionalnya dengan pikiran yang tenang. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa musuh yang paling berat dan yang paling sulit ditaklukkan bagi diri seseorang adalah dirinya sendiri, adalah perasaannya, adalah emosinya. Jadi seseorang yang bisa menahan diri untuk tidak meluapkan amarahnya itu sesungguhnya adalah juga perilaku syaja'ah. Syaja'ah adalah salah satu ciri yang dimiliki orang yang istiqomah di jalan Allah. Selain ciri-ciri berupa al-itminan, ketenangan, dan at-tafaul, optimisme. Ya, jadi orang yang syaja'ah itu salah satu cirinya al-itminan, dia tenang. Yang kedua at-tafaul, dia selalu optimis. Ya, jadi kalau menghadapi sesuatu seberat apapun, dia selalu optimis. Ini lagi. Lawan dari sifat syaja'ah itu adalah jubun, pengecut atau penakut. Ini nanti kita akan lihat yang mana dimaksud dengan pengecut itu. Pemberani adalah orang yang berani membela kebenaran dengan resiko apapun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Sebaliknya, penakut adalah orang yang takut membela kebenaran. Jadi ada orang yang penurut terus dengan pimpinan karena dia mengharapkan sesuatu penghargaan yang lebih besar. Sesungguhnya itu bukan syaja'ah. Dia justru disebut dengan jubun. Atau seseorang yang melihat kebatilan begitu merajalela lalu kemudian dia tidak pernah punya usaha bagaimana menyampaikan yang benar. Itu pun disebut dengan jubun. Mudah-mudahan kita terhindar dari jubun ini. Dan kita dikuatkan oleh Allah untuk selalu bersikap syaja'ah. Sekarang dalil syaja'ah. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang dianggap ini merupakan landasan dari syaja'ah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini landasan syaja'ah, itu dalil tentang syaja'ah. Allah menyuruh kita untuk menegakkan kebenaran karena Allah. Jika menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Jangan sama sekali karena kebencian kita terhadap seseorang menyebabkan kita tidak mampu berbuat adil. Ananda sekalian, kita lanjutkan. Sekarang perwujudan sifat syaja'ah. Perwujudan sifat syaja'ah itu pertama adalah kuwatul ihtimal. Memiliki daya tahan yang besar. Dia memiliki kekuatan yang tangguh. Ya, tidak mudah menyerah. Fisiknya kuat. Makanya Anda sekalian salah satu wujud syaja'ah itu Anda harus punya kuwatul ihtimal.
harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Jangan sampai baru upacara 15 menit di lapangan sudah pingsan bergelimpangan. Nah, ini tidak bisa diandalkan. Pemuda seperti ini tidak bisa diandalkan untuk masa depan. Masalahnya dia tidak memiliki kuatul ihtimal. Fisiknya tidak kuat. Seseorang dapat dikatakan benar-benar memiliki sifat berani jika ia memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan, karena dia berada di jalan Allah. Nah, ini ada hadis yang mengatakan al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabba ilallah minal mu'minu dhaif. Ya, jadi ini ayatnya, hadisnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Ini hadis riwayat Muslim hadis nomor 2664. Yang kedua, perwujudan sifat syaja'ah itu adalah as-saraha fil haq, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Nah, ini juga berat. Jadi orang yang berani itu yang mampu berterus terang menghadapi kebenaran, apapun resikonya. Makanya dikatakan kulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar itu meskipun rasanya pahit. Keterus terangan dalam menyampaikan kebenaran adalah indikasi keberanian. Nah, jadi itu salah satu indikator keberanian. Bahkan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim itu disebut oleh Rasulullah sebagai jihad yang paling afdal. Dan orang yang dibunuh karenanya itu disebut sebagai syuhada. Jadi menyampaikan sebuah kebenaran di hadapan penguasa yang zalim itu sesungguhnya adalah jihad. Dan kalaupun kita dipenjarakan atau bahkan dibunuh sekalipun, maka itu sesungguhnya kita telah mati syahid. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan orang yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia menyuruhnya berbuat ma'ruf dan melarangnya berbuat mungkar, lalu pemimpin itu membunuhnya. Nah, jadi ini diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Hakim, hadis nomor 4884, dan ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Jadi penghulu para syuhada itu dari sahabat Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi. Ya, jadi ini Hamzah adalah pamannya Nabi. Dia terbunuh karena dia menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Lalu dia terbunuh. Maka dia disebut sebagai syuhada. Ya, dan hadis ini adalah sahih. Ya, tentu mungkin cara penyampaian juga tidak bisa frontal. Harus dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya, jadi kalau itu sudah dilakukan lalu kemudian kita pun terzalimi, maka itu baru disebut dengan kita sedang berjihad di jalan Allah. Perwujudan sifat syaja'ah yang ketiga adalah kitmanus sirri. Mampu memegang rahasia. Ya, kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan beresiko tinggi. Terbongkarnya rahasia dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi syaja'ah seorang muslim pejuang. Di kalangan para sahabat Rasulullah, yang dipercaya memegang rahasia tidaklah banyak. Ya, di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Dia seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan dengan sebutan Shahibus Sirri, sahabat yang pemegang rahasia. Jadi memang tidak banyak orang yang bisa memegang rahasia. Nah, yang keempat adalah al-i'tirafu bil khata'i, mampu mengakui kesalahan. Nah, ini juga berat. Mengakui kesalahan adalah ciri pribadi yang berani. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, atau bersikap lempar batu sembunyi tangan, itu ciri pribadi yang pengecut. Jadi kalau salah, akuilah kesalahan itu. Itu lebih baik dibandingkan kita selalu mencari kambing hitam, lempar batu sembunyi tangan, kita yang berbuat lalu orang lain yang disuruh pertanggungjawabkan. Itu bukanlah sifat seorang syaja'ah, bukan sifat seorang kesatria. Jadi kalau salah, ya akui kesalahan itu. Nah, lalu kemudian yang terakhir ini, perwujudan sifat syaja'ah yang kelima adalah an-nizam, sikap disiplin. Ya, disiplin adalah sikap menggunakan waktu dengan efektif dan efisien,
atau sikap taat terhadap aturan. Nah, jadi orang yang saja'ah, orang yang berani dalam kebenaran itu dia selalu disiplin. Dia selalu menggunakan waktu dan efisien. Kalau ada aturan dia taat dengan aturan itu. Ya, termasuk kalau lampu merah menyala ya berhenti, jangan menerobos lampu merah karena dampaknya kepada kita sendiri. Kita bisa celaka. Ya, kalau sebagai siswa, kalau aturannya mengatakan hari Senin semuanya pakai dasi, pakai topi, ikut upacara ya ikut upacara. Kita harus ikut dengan disiplin. Nah, itu salah satu sikap dari seorang kesatria. Nah, justru yang lari tidak mau mengikuti aturan, yang bersembunyi di WC tidak mau upacara, yang terlambat datang ke sekolah karena menghindari pembelajaran yang berat, atau yang lain sebagainya, justru itu dianggap sebagai sikap seorang pengecut, tidak kesatria. Makanya mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sikap-sikap pengecut itu dan menguatkan hati kita menjadi seorang yang kesatria atau memiliki sikap yang saja'ah. Yang salah satu cirinya adalah memiliki sikap disiplin itu. Allah sangat membenci sikap pemalas dan suka menyia-nyiakan waktu. Nah, ini Allah jelaskan dalam surah Al-Asr. Ini dia ayatnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi itu? Ya orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, sekarang kita sudah masuk pada penutup. Ya, mudah-mudahan materinya ini bisa dicermati dengan baik karena nanti saya juga akan memberikan kembali tugas evaluasi yang semua pertanyaan-pertanyaannya bersumber dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Ya, sebagai kalimat penutup, jika tidak tepat, jangan lakukan. Jika tidak benar, jangan katakan. Jadilah pribadi yang memiliki sifat saja'ah, berani dalam menegakkan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini. Semoga Ananda sekalian tetap semangat dalam belajar dan semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita sehingga kita bisa meraih berkah dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.